Salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, perkenalkan nama saya Andi Dwi Bowo. Di sini saya sebagai guru penjas, yaitu guru olahraga di sekolah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi renang, yaitu aktivitas pembelajaran aktivitas di dalam air. Nah, pada pembelajaran ini saya akan memberikan untuk kelas 7, baik untuk SMP maupun MTS. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya di dalam monitor ini. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan kompetensi dasarnya. Nah, di sini dijelaskan 3.8, diperhatikan ya. Memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Nah, 4.8 mempraktikkan konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Nanti kita belajar tentang salah satu kegiatan pembelajaran renang. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan pengertian olahraga dari renang. Di sini dijelaskan olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga lain yang bergerak di air. Nah, ini pergerakannya di air. Gerakan manusia di darat pada umumnya pada posisi tegak atau vertikal dipengaruhi oleh daya tarik bumi sepenuhnya. Nah, kalau misalkan pada umumnya itu adalah kita bergerak pada bidang vertikal. Selanjutnya, kalau misalkan sedangkan perenang yang bergerak di air dalam posisi horizontal. Ini yang beda ya. Kalau misalkan di darat tubuh kita berada di posisi vertikal, tetapi kalau misalkan kita di dalam air itu adalah kita berada di posisi horizontal ketika sudah melakukan gerakan gaya renang. Nah, dipengaruhi daya tarik bumi dikurangi oleh daya tekanan air ke atas. Selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan asal-usul dari olahraga renang. Nah, di sini dijelaskan olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London, yaitu di negara Inggris ini ya, London, sekitar tahun 1837. Hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang terus membaik pada tahun 1869. Beberapa asosiasi mulai muncul. Nah, ini beberapa tanggal sudah mulai muncul di tahun-tahun tersebut. Selanjutnya di sini, sedangkan di Amerika, di negara Amerika ini ya, baru tahun 1888 mulailah berkembang. Pada tahun 1920 berhasil meranjai perlombaan renang internasional. Nah, pada tahun ini Amerika itu berhasil meraih perlombaan ke tingkat internasional. Itu adalah asal-usulnya. Nah, selanjutnya pada kegiatan Olimpiade pada tahun 1908, orang-orang telah berani mengarungi lautan dan menyeberangi sungai-sungai yang besar hanya dengan rakit. Ini ya. Itu kalau rakit di sini adalah seperti halnya kapal kalau sekarang ya. Kemudian lambat laun berkembang ke seluruh pelosok tanah air, yaitu ke negara kita Indonesia. Selanjutnya di sini, dan berdirilah kolam renang yang pertama kali di Indonesia. Nah, ini udah mulai masuk ke negara kita, yaitu di Cikampelas, yaitu di Kabupaten Bandung pada tahun 1904. Nah, pada tanggal 24 Maret 1951 berdirilah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PBSI ini. PBSI ya, yaitu singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia, dengan ketuanya yaitu Purwosoedarmo. Nah, ini ya ketuanya dari PBSI. Nah, selanjutnya kemudian pada tahun 1952 dari PBSI ini diterima menjadi anggota FINA, yaitu Organisasi Renang Dunia. Nah, yang sudah sejak dari sekarang. Dan pada tahun 1957 PBSI diubah namanya menjadi PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia.
yang tadinya PPSI sekarang diganti dengan PRSI yang singkatannya Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, itu adalah tadi untuk asal-usulnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan aktivitas air renang gaya dada. Nah, pada video kali ini, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pembelajaran renang gaya dada. Nah, di sini dijelaskan renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Martin Webb. Ini namanya ya. Martin Webb adalah orang pertama yang merenangi teluk channel atau kanal dengan menggunakan gaya dada. Nah, dia itu berenang dengan di lautan ya, atau di teluk itu menggunakan gerakan gaya dada atau gaya katak. Selanjutnya di sini gerakan renang gaya menyerupai katak. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, menyerupai katak yang sedang berenang, sehingga gaya ini sering disebut dengan gaya katak. Kalau misalkan kamu pernah atau melihat katak berenang di air, nah hampir seperti itu gerakan kita berenang gaya di dalam air dalam bentuk gaya katak atau gaya dada. Selanjutnya, perbedaan dengan gaya katak berenang adalah pada sikap meluncur. Nah, meluncur dilakukan dengan kedua kaki dan tangan lurus. Sedangkan pada katak hal ini tidak ditemukan. Jadi ada berbedakan antara orang berenang dan hewan ya pastinya. Gaya dada pada abad 19 sudah diajarkan dan diperlombakan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah militer, sehingga dikenal dengan nama gaya sekolah atau school slang. Nah, udah merambah masuk ke dunia persekolahan. Kalau misalkan di militer ini biasanya wajib diterapkan. Selanjutnya, renang gaya dada pada dasarnya dapat ditinjau dari. Nah, ini bisa dilihat, bisa ditinjau dari apa? Yang pertama, posisi tubuh, yaitu posisi tubuhnya bagaimana. Terus pada gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan pada pernapasan, dan koordinasi gerak. Nah, pada gerakan-gerakan ini kalian harus memahami kriteria yang gerakan-gerakan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 itu harus dipahami. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dan pembahasan di sini adalah aktivitas pembelajaran gerak dasar posisi tubuh atau body position dengan renang gaya dada. Nah, di sini dijelaskan ada 2 macam posisi tubuh renang gaya dada. Ada 2 ya. Nah, saat meluncur atau saat kedua tangan lurus ke depan, yaitu menurut versi Amerika Utara dan menurut versi Eropa Timur. Berarti ada 2 ya, dari versi Amerika atau versi Eropa Timur. Nah, di sini yang pembahasan yang pertama adalah kita membahas tentang aktivitas pembelajaran gerak dasar dari posisi badan dulu. Yang pertama, posisi badan beserta seluruh anggota badan itu harus posisi rileks. Badan harus sehorizontal yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, gerakan dimulai dengan persiapan bagian kaki. Yang pertama kali kita melakukan gerakan adalah di bagian kakinya dulu. Tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar. Dorong kedua kaki, ini didorong terus ke belakang secara serempak, yaitu bersamaan. Rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama, jadi seperti semula. Lakukan pembelajaran dengan jarak 5-7 meter. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, gambar 1. Nah, ini posisi ketika mau meluncur itu harus badannya tegak. Posisi 2 yang ini itu tangannya udah posisi sempurna lurus. Dan yang posisi ketiga, ketika sudah bagian kaki bisa, terus tangan bisa, bagian kepala jangan lupa ditundukkan ke bawah atau menghadap lantai paling dasar. Nah, itu adalah aktivitas pembelajaran gerak dari posisi tubuh. Nah, selanjutnya yang B, aktivitas pembelajaran gerakan kaki. Nah, tadi kita sudah memahami cara gerakan
tubuh, sekarang kita belajar gerakan bagian kaki atau kitching pada renang gaya dada. Nah, di sini dijelaskan gerakan kaki renang gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin atau weak kicks ya. Dimana pada saat istirahat, yaitu pada fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul, dan kemudian setelah fase itu dilakukan pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar hingga membentuk sudut kurang lebih 50 derajat. Nah, di sini kita membahas dengan gambarannya gerakan kaki renang gaya dada sebagai berikut. Nah, yang pertama, diawali sikap berdiri. Nah, pada kolam dangkal, pegang papan pelampung dengan kedua tangan di depan dada. Nah, ini contohnya ya. Ini dia berdiri dengan memegang pelampung dan diusahakan kolamnya itu kurang lebih ya setinggi dada, jangan tinggi banget atau jangan terlalu rendah. Luruskan kedua kaki ke belakang hingga badan terapung di atas permukaan air. Nah, ini contoh gambar kedua. Terus lakukan gerakan kaki renang gaya dada berulang-ulang. Nah, ketika ini ya, posisi 2 sudah mulai meluncur. Ini menekuk untuk gerakan ayunan untuk dorongan. Bisa lihat kalian gambar 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak dasar kaki badan terlentang. Nah, tadi ini tambahannya ya. Kalau tadi kan posisi badan terlungkup ke bagian bawah. Nah, sekarang kita belajar ke pembelajaran yang bagian terlentang. Nanti gerakan kakinya sama, cuman bedanya hanya terlentang atau menghadap ke atas. Nah, gerakan kaki bagian terlentang gaya dada adalah sebagai berikut ini. Belajar gerakan dasar kaki gaya dada sambil duduk di pinggir kolam ini ya. Nah, ini contoh gerakannya, duduk di antara samping kolam. Nah, setelah itu gerakan-gerakan kedua kakinya. Belajar gerakan dasar kaki gaya dada sambil berdiri di pinggir menghadap kolam ini. Nah, juga bisa latihan berdiri, juga latihan bisa sambil duduk. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu belajar gerak dasar kaki gaya dada sambil berdiri di pinggir menghadap kolam yang kayak tadi ya. Namun sambil dipegang sebagian bebannya. Nah, contohnya ini kita mengambil yang nomor 3. Latihan dengan temannya dengan cara ada bebannya untuk ada dorongan yang biar maksimal. Yang keempat, belajar gerak dasar kaki gaya dada sambil terapung, terlentang, dan memegang pelampung di kolam. Nah, ini contoh gambar nomor 4. Latihan menggunakan pelampung, setelah itu terlentang dan injak-injak kaki dengan cara gerakan yang baik dan benar, sehingga nanti posisi badan kita berpindah tempat ke titik yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke yang B, bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak dasar kaki di tempat. Nah, latihan di tempat ya. Kita masuk ke pembahasan yang terlungkup lagi. Tadi kan terlentang. Nah, sekarang kita latihan lagi yang gaya dada tapi yang posisi menghadap ke bawah. Nah, pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran gerakan kaki gaya dada sambil memegang dinding kolam. Nah, memegang dinding kolam ini contoh nomor 1 ya. Latihannya memegang salah satu tangan di atas dan tangan yang satunya di bagian bawah. Pembelajaran gerakan kaki gaya dada dengan menggunakan pelampung sirip kaki. Nah, ini kalau misalkan punya atau ada fasilitasnya bisa menggunakan ini atau sirip ya, biar lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, misalkan ini gambar nomor 2, ini kamu bisa latihan dengan temennya dengan cara dibantu kakinya untuk bergerak. Selanjutnya yang nomor 3, pembelajaran koordinasi gerakan kaki dan tangan sambil meluncur.
lebih baik menggunakan alat pernafasan. Nah, ini koordinasi adalah kombinasi antara tangan, nah ini antara gerakan kaki dan gerakan tangan itu saling bergantian ketika sudah bergerak. Yang keempat, pembelajaran koordinasi gaya dada secara lengkap. Nah, secara lengkap ini ada gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan mengambil nafas. Nah, kalau poin yang keempat ini sudah mulai melakukan peluncuran dengan sempurna dari awalan kaki, terus tangan, pernafasan. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu pembelajaran gaya dada dengan orientasi pada jarak hasil setiap kayuhan. Nah, jadi ketika sudah meluncur itu ada delaynya dulu. Meluncur dulu, setelah itu gerakan semula lagi. Nah, itu adalah tadi pembelajaran tentang pembelajaran aktivitas renang pertemuan pertama renang gaya dada. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa menjadi gambaran ketika kamu ingin latihan renang gaya dada. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa belajar tentang renang gaya crawl atau gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada video kali ini, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.